Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pesikol lah. Gimana kabar teman-teman Pesikol semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, konten kali ini kita akan bahas tentang Coach Sintayong yang dalam beberapa waktu dekat akan terbang ke Belanda dari Korea Selatan ya. Karena setelah Piala Asia kemarin Coach Sintayong pulang ke Korea Selatan untuk berlibur, tapi sekarang saatnya untuk mencari pemain keturunan lagi di Belanda, dan Coach Sintayong ingin memantau langsung pemain-pemain keturunan yang ada di Belanda, terutama untuk posisi lini serang, posisi striker, karena memang nggak bisa pungkiri ya bahwa sektor penyerang ini memang kemarin menjadi titik lemah di timnas Indonesia saat bergulirnya Piala Asia kemarin. Jadi dari beberapa gol itu memang tidak ada satu gol pun yang dicetak oleh seorang striker ya. Memang di sana sudah ada Rafael Strike dan juga Ramadan Sananta, tapi Sintayong masih belum puas dengan perolehan gol, pencapaian golnya, dan tentu saja di Belanda ini akan mencari pemain-pemain yang haus gol, goal getter untuk timnas Indonesia ya. Oke, seperti yang diutarakan oleh Coach Sintayong bahwa saya memang berencana pergi ke Belanda dalam waktu dekat dan berada di sana selama 2 minggu untuk mencari pemain keturunan. Sekali lagi ya, ini bukan pemain asing tapi pemain yang memiliki darah Indonesia. Jadi memang kriteria Sintayong yang utama dan pertama itu pemain yang harus ada garis keturunan Indonesia ya, seperti aturan FIFA gitu ya. Aturan FIFA kan maksimal di kakek atau neneknya ya dari pemain tersebut. Jadi itu yang akan dicari Coach Sintayong, dan target kali ini memang lebih ke pemain depan, penyerang. Jadi Coach Sintayong dalam 2 pekan ini akan melihat performa dari pemain-pemain penyerang keturunan timnas Indonesia yang ada di Eredivisie. Itu yang diutamakan oleh Coach Sintayong. Dan kira-kira siapa saja nama yang mungkin nanti akan dilihat oleh Coach Sintayong, kita coba bahas sama-sama ya. Kalau sebetulnya dilihat dari beberapa waktu yang lalu memang sudah ada beredar nama-nama yang akan dilirik atau disodorkan kepada Coach Sintayong, tapi memang ada beberapa nama yang nama-nama ini menjadi pemain utama di timnya masing-masing ya, dan mungkin nanti saat Sintayong ke sana bisa melihat langsung penampilan dari pemain-pemain ini ya. Oke, kriteria dari Coach Sintayong memang tidak hanya yang bagus dalam urusan mencetak gol ya, tapi dia juga mampu membuat peluang, kemudian kerjasama tim, mobilitas yang baik di jantung pertahanan lawan, hingga memiliki ketahanan fisik yang bagus. Nah ini sangat penting karena dengan intensitas permainan yang tinggi nantinya mungkin saat pemain-pemain yang diinginkan oleh Coach Sintayong sudah komplit, pasti permainannya juga akan berbeda dengan apa yang kita lihat kemarin ya, dan bahkan mungkin jauh lebih bagus ya. Dan itu yang dibutuhkan, fisik yang bagus, bermain selama minimal 90 menit untuk stabil ya di intensitas tinggi. Nah, ada empat striker yang mungkin bisa dilihat Coach Sintayong ya. Yang pertama Den Zandbergen. Den Zandbergen ini sudah menjadi pemain utama di Sparta Rotterdam Eredivisie. Mungkin bisa jadi sedikit obat bagi lini serang Sintayong ya, karena dia sejauh ini sudah mencatatkan 4 gol dan juga 2 assist dalam 18 pertandingan. Dan yang menarik ini, dia juga bisa di posisi penyerang tengah, bisa juga penyerang lubang ya. Dan ini juga Coach Sintayong biasanya senang dengan pemain yang bisa bermain di berbagai posisi. Dan yang kedua Milan Menhoff ya, memang kemarin di pertengahan musim dia hijrah ke Stoke City, klub yang sekarang bermain di divisi Championship
Liga Inggris ya. Dan tapi sebelum bermain di sana, dia bermain di Vitesse itu memang cukup terkenal, dan dia selama 18 pertandingan sudah mencetak 4 gol. Dia juga serba bisa di winger kanan kiri dan juga bisa di wing back kiri juga bisa ya. Mempunyai kecepatan, mempunyai fisik yang bagus, dan mempunyai akurasi serta power shoot yang sangat baik. Ini bisa menjadi opsi untuk Coach Sintayong di lini depan, baik di winger kanan maupun winger kiri ya. Kemudian ada Ole Romeni ya. Ole Romeni ini memang saat ini masih bermain di FC Utrecht, berusia 23 tahun dan disebut memiliki garis keturunan dari kakek atau dirinya ya. Ini dia memang di Liga Belanda ini bermain sebanyak 13 kali dan baru mencetak 1 gol. Tapi secara permainan seperti yang tadi dikatakan bahwa dia mempunyai mobilitas yang baik di jantung pertahanan lawan, kemudian bagi ketahanan fisiknya bagus, dia tekniknya juga bagus, kerjasama timnya juga bagus. Jadi bukan hanya untuk urusan mencetak gol, dia juga beberapa kali sebelumnya bermain di FC Emmen itu finishingnya juga bagus ya, insting dia mencetak gol itu juga bagus. Dan dia masih muda, 23 tahun ya, jadi ini masih bisa berkembang bagi timnas Indonesia ya, oleh Romeni dari FC Utrecht. Dan yang terakhir yaitu Moro Zylstra. Moro Zylstra ini pemain Nijmegen Eredivisie juga, dan dia memiliki keturunan ada dari ayahnya, neneknya itu dari Bandung katanya. Dan ini salah satu striker masa depan ya. Dia masih berusia muda, 20 tahun. Dia memiliki badan yang badannya bagus, yaitu 187 cm, fisiknya kuat, dan juga dia memiliki insting gol yang sangat baik ya. Dia pemain berkaki kiri ya. Dia bisa juga berposisi sebagai IMF, penyerang lubang, dia juga bisa pos penyerang tengah juga ya. Jadi ini juga salah satu pemain yang menurut saya bisa menjadi pilihan untuk Coach Sintayong mengisi pos lini depan timnas Indonesia nanti ya. Dan ini juga dia bisa dipakai untuk jangka panjang karena sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Coach Sintayong, yaitu membentuk fondasi pemain-pemain timnas Indonesia ini bisa bermain minimal 10 tahun ke depan. Dan kita bisa lihat pemain yang bermain sekarang itu 20, 21, 22, di bawah 23 itu lebih banyak. Rata-rata umurnya kalau kita lihat juga sekitar 23 tahun. Jadi tim ini masih sangat muda, bisa bersama-sama di sekitar 10 tahun ke depan itu masih bagus ya. Ini kalau misal main bersama-sama, jadi untuk jangka panjangnya memang sangat baik ini ya timnas kita ini. Dan semoga saja nanti selama 2 pekan nanti Sintayong di Belanda menemukan ya beberapa pemain yang sesuai dengan kriterianya dan sesuai dengan kebutuhan timnas kita, yaitu seorang goal getter. Jadi dari lini belakang sampai lini depan kita sudah kuat, jadi tinggal memoles. Sintayong ini tinggal memoles, tinggal memberi taktik yang sesuai yang dia inginkan ya. Karena selama ini mungkin dia belum bisa menerapkan 100%, jadi mungkin dengan datangnya goal getter yang baru akan menambah daya gedor lini serang timnas kita dan mampu mencetak banyak gol ke gawang lawan ya. Oke, nah sekian saja sedikit informasi tentang Coach Sintayong yang dalam waktu dekat akan terbang ke Belanda mencari pos penyerang timnas Indonesia. Dan jangan lupa, jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, serta dukung terus Garuda mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bola.